Salah satu pahlawan nasional yang pernah diancam guna-guna yakni Raden Ajeng Kartini. Seperti apa ceritanya? Simak di video ini sampai selesai. Ada pria yang melamar Kartini menyertakan ancaman guna-guna yang membuat seisi kabupaten ketakutan. Geger ancaman ini akhirnya meluluhkan Kartini untuk menerima lamaran Joyo Ningrat yang menganggapnya sebagai wasiat jati. Kartini sangat gundah saat harus melepaskan beasiswa ke Belanda bersama adiknya Rukmini. Ia kemudian mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk bisa melanjutkan sekolah ke Batavia. Ia ingin menempuh pendidikan guru di sekolah lanjutan tingkat menengah atau Hegerburger School di Batavia. Namun di tengah suasana menunggu itu, pada 8 Juli 1903 datang seorang utusan yang membawa lamaran dari Bupati Rembang. Kedatangan utusan ini pun makin membuatnya gundah dan memposisikannya dalam sebuah persimpangan. Ia sendiri cukup heran dengan hal tersebut, bahwa seorang bupati ingin mempersuntingnya. Kartini menganggap dia bukanlah tipe ideal bagi seorang petinggi pribumi. Umurnya sudah 24 tahun, usia yang dalam pandangan orang Jawa saat itu sudah masuk kategori perawan tua. Tak hanya itu, sudah tersiar pula kabar tentang dirinya sebagai perempuan modern yang punya pikiran aneh-aneh, yang di saat sekolah begitu gemar tertawa terbahak-bahak dan memperlihatkan giginya yang pada zamannya dianggap tak pantas untuk perempuan Jawa. Semua kualitas tersebut tak mungkin cocok bagi kehidupan seorang pejabat feodal seperti pelamarnya, yakni Adipati Joyo Adiningrat. Meski gembira lantaran akhirnya ada yang melamar anaknya, Bupati Jepara Sosroningrat dan istrinya menyadari benar pandangan putrinya tentang perkawinan. Mereka juga tahu bahwa sang calon menantu menduda sejak sang garwa Padmi wafat. Namun Adipati Joyo Ningrat memiliki 3 garwa ampil atau selir dengan 6 anak yang masih kecil-kecil dan akan berada dalam asuhan Kartini jika ia menerima lamaran tersebut. Sosroningrat sangat paham jika anaknya juga menentang poligami. Namun ia mengutarakan kepada Kartini tentang Bupati Joyo Ningrat yang dikenalnya sebagai bupati yang progresif dan berpendidikan modern. Kartini memang tak langsung menjawab lamaran tersebut. Ia minta waktu 3 hari untuk merenung dan mempertimbangkan masa depannya. Dalam 3 hari itu, Kartini melakukan sesuatu yang tak lazim bagi seorang perempuan anak pejabat di masanya. Kartini menelisik dan mencoba mengenal lebih jauh siapa latar belakang pria yang melamarnya. Menurut surat yang ditulis adiknya, Rukmini kepada Nyonya The Boy Boysen, Kartini bahkan mencoba berkomunikasi dengan Adiningrat, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya di kalangan bangsawan. Bupati Rembang itu terkenal sebagai pejabat yang cakap dan mengatur wilayahnya yang kurang makmur tersebut dengan cukup baik. Setelah lulus HBS, ia meneruskan pendidikan ke Sekolah Pertanian Tinggi di Wageningen, Nederland. Meski tak sampai selesai, namun catatan pendidikan seorang sangatlah penting bagi Kartini. Datangnya lamaran sang bupati di tengah persiapan dan keinginannya untuk sekolah ke Batavia benar-benar membuat Kartini berada dalam dilema yang sangat besar. Hasratnya sangat besar untuk berangkat ke Batavia. Ia sangat ingin membahagiakan Sosroningrat sang ayah. Kartini tahu sang ayah sangat ingin melihatnya menikah. Ia juga maklum ada banyak tekanan kepada ayahnya dari sesama bupati serta lingkungan bangsawan berupa intrik, kasak kusuk, dan fitnah tentang dirinya. Kerisauan Kartini semakin tak terhindarkan
kondisi kesehatan orang tuanya terus memburuk setelah terkena serangan jantung. Satu lagi peristiwa yang membuat Kartini tak berdaya yang terjadi tepat di hari ketiga atau akhir dari waktu yang ia minta untuk menimbang permintaan ramalan tersebut. Hari itu datang utusan lain yang membawa lamaran dengan surat yang isinya sangat kasar, sehingga membuat Sosroningrat dan sisi kabupaten ketakutan. Kartini yang gemetar disembunyikan dalam kamar yang terkunci karena si utusan menyertakan ancaman akan menebarkan guna-guna jika lamarannya ditolak. Tak disebutkan dengan terang si pelamar gelap tersebut. Yang pasti peristiwa mengejutkan tersebut membuat Kartini tak banyak berpikir lagi untuk menerima pinangan Bupati Rembang. Ia terlalu mencintai ayahnya. Perkawinan itu ia lakukan lebih untuk menyenangkan orang tuanya. Meski demikian, Kartini tak menerima lamaran itu tanpa tawar-menawar. Dia mencoba mengajukan sejumlah syarat kepada calon suaminya. Dia bersedia diperistri hanya jika Bupati Rembang menyetujui gagasan dan cita-citanya. Kartini juga minta diperbolehkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri pejabat di Rembang seperti yang ia lakukan di Jepara. Kartini juga berencana membawa serta seorang ahli ukir Jepara ke rumah untuk mengembangkan kerajinan itu secara komersial di sana. Syarat lain yang disodorkan berikutnya malah termasuk yang paling radikal di masanya. Menyangkut upacara pernikahan, Kartini tak mau ada prosesi jalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai pria. Terakhir, ia akan berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko dan bukan kromo inggil kepada suaminya. Sebagai penegasan bahwa seorang istri haruslah sederajat. Semua syarat itu diterima Joyoningrat. Selain karena pandangan modernnya, merujuk cerita yang berkembang di Jepara, Joyoningrat terlanjur menganggap Kartini sebagai wasiat jatinya. Ia merupakan sosok perempuan yang dikagumi mendiang istrinya, Sukamilah. Sebelum meninggal, sang istri berpesan kepadanya agar menikah dengan Kartini demi anak-anak mereka.